mata uang Garuda kembali melemah dan menembus level Rp17.500 per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan. Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Bagai keset. Jumlah warga merespon atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal bulan April 2026. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi. Bersatu menjadi sebuah kabar baik. Namun meski begitu, menjadi pertanyaan, apakah dampak yang dirasakan sebelumnya? Fakta di lapangan, sejumlah harga-harga saat ini naik, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku usaha harus putar otak karena biaya produksi mereka membengkak. Salah satunya dengan kenaikan bahan baku impor, seperti kedelai dan plastik. Fakta bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli mereka terlihat dari kondisi pedagang dan pembeli di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fitri Yulianti dari kampus UIN Syahada Padang Sidempuan dengan Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2340-2052. Oke, di kali video ini saya akan membahas tentang fenomena terjadinya rupiah melemah dan siapa yang terdampak. Ini untuk tinjauan ke ekonomi pembangunan Islam terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, kita sudah melihat fenomena di dalam berita-berita yang sudah ditampilkan tadi, di mana itu memperlihatkan kondisi ekonomi yang kita hadapi sekarang. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang pertanyaannya, siapa sih di sini yang paling terdampak dan bagaimana fenomena ini dipandang dari perspektif ekonomi pembangunan Islam yang dimana khususnya untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Baik, dari fenomena melemahnya rupiah menjadi pusat perhatian penting bagi masyarakat Indonesia. Melemahnya rupiah yang artinya nilai tukar rupiah terhadap uang asing, terutama itu dolar, itu menjadi rendah. Yang saat ini nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup besar. Bahkan, data yang di atas ini memperlihatkan pada awal bulan Juni 2026, rupiah sangat menyentuh pada level sekitar 18.000 per US dollar. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang seperti yang kita ketahui, di mana faktor konflik geopolitik global, arus modal asing yang dikeluarkan Indonesia, meningkatnya ketidakpastian ekonomi mendunia, dan serta kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi domestik. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga sebagai acuan untuk membantu menstabilitaskan nilai rupiah. Melalui data menurut Bank Indonesia dan pengamatan ekonomi lainnya, pelemahan rupiah ini dipengaruhi dari beberapa faktor. Pertama itu faktor eksternal dan faktor internal. Sebagai contoh yang dapat kita bandingkan dari perbedaan kurs mata uang yang sekarang dengan yang dulu, misalnya dulu saya membeli sepatu impor dengan mata kurs yang $1 itu hanya sekitar 16.000 dan saya di situ membayar dengan sekitar contohnya 160.000. Tapi dengan masa yang sekarang dengan mata kurs yang berbeda, saya membeli sepatu impor dengan barang yang sama, tapi di situ saya akan membayar sekitar 180.000. Di sini terlihat perbedaannya di mana barangnya sama, tapi rupiah yang kita keluarkan itu semakin banyak. Di sini masalahnya bukan hanya kita aja yang membeli barang dari luar negeri. Sebenarnya negara kita ini kaya akan sumber daya kan, tapi Indonesia masih banyak mengimpor barang dari luar, mulai dari minyak, gandum, bahan baku, bahan tekstil, bahkan bahan obat-obatan serta bahan komponen elektronik lainnya. Semua itu dibayar pakai dolar. Jadi, pas rupiah melemah, harga belanja Indonesia ke luar negeri itu naik dan harga barang di dalam negeri pun ikut naik. Inilah kenapa jika rupiah melemah, dampaknya itu sangat berantai. Lalu, siapa sih yang paling terdampak di sini ketika rupiah melemah? Kelompok siapa saja sih yang paling terdampak? Ketika rupiah melemah, tidak semua kelompok masyarakat merasakan dampak yang sama. Kelompok yang pertama itu kelompok rumah tangga, yang dimana kelompok yang paling terdampak, yang dimana penghasilan masyarakat itu masih berpenghasilan rendah. Mengapa demikian? Karena pelemahan rupiah menyebabkan harga barang impor naik. Banyak bahan baku, bahan produksi,
bahan obat-obatan, bahan energi, bahkan bahan kebutuhan pokok yang masih bergantung pada impor. Akibatnya, harga barang dan jasa meningkat dan daya beli masyarakat pun menurun. Sementara itu, pendapatan masyarakat yang masih rendah tidak langsung mengikuti kenaikan harga barang. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari pun menjadi sulit dipenuhi. Kelompok yang kedua itu pelaku UMKM dan industri kecil, yang dimana UMKM menggunakan bahan baku impor. Ketika dolar naik, biaya produksi juga ikut meningkat. Banyak pelaku usaha kesulitan untuk mempertahankan harga produk jika harga yang dinaikkan, konsumen akan berkurang. Yang ketiga, pekerja dan buruh, yang dimana mereka juga ikut merasakan dampaknya juga. Jika biaya produksi perusahaan meningkat secara terus-menerus, perusahaan juga bisa mengurangi produksinya, menunda perekrutan untuk tenaga kerja baru, bahkan melakukan efisiensi ataupun pengurangan karyawan. Maka disitulah akan terjadi PHK dari setiap perusahaan untuk karyawannya. Di sini sangat berdampak, di mana dampaknya itu meningkat, di mana risiko pengangguran itu pun dapat melonjak dan berkurangnya pendapatan rumah tangga. Keempat, debitur dengan utang valuta asing, yang dimana ada suatu perusahaan atau individu yang memiliki kewajiban pembayaran dalam dolar juga menghadapi beban yang lebih besar. Mereka harus menyediakan rupiah lebih banyak untuk membayar utang yang sama nilainya dalam dolar. Hal ini dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan maupun dalam rumah tangga. Lalu, apakah ada yang diuntungkan dari fenomena melemahnya rupiah ini? Ya, pasti ada salah satu yang dapat diuntungkan. Pelemahnya rupiah itu dapat memberikan keuntungan bagi eksportir, karena produk Indonesia menjadi lebih murah dan lebih terjangkau di pasar internasional. Selain itu, penerimaan devisa dari ekspor yang menggunakan dolar akan meningkat jika dikonversikan ke rupiah. Namun keuntungan tersebut tidak selalu dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampaknya, yaitu masyarakat Indonesia, yang merupakan konsumen dan pekerja yang merasakan kenaikan harga dibandingkan manfaat dari ekspor tersebut. Jika dikaitkan dengan analisis ataupun teori perspektif dalam ekonomi pembangunan, di mana keberhasilan pembangunan sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, dalam ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi aja, tetapi juga keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di dalam teori pembangunan ekonomi Islam, untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, ada beberapa konsep utama yang dapat digunakan, yaitu menggunakan konsep makosyid syariah, yang dimana dapat mampu mensejahterakan masyarakat yang harus mampu menjaga seperti melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Kalau kita analisis menggunakan teori ekonomi pembangunan Islam, bahwasannya perlindungan harta ini dapat kita kaitkan dengan fenomena melemahnya rupiah ini, yang dimana perlindungan terhadap harta masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik akibat pelemahan rupiah, nilai kekayaan masyarakat menurun, tabungan menjadi berkurang bernilai karena daya beli melemah, pendapatan juga tidak sama lagi dan tidak mampu lagi membeli barang-barang sebanyak dari sebelumnya. Kalau kita kaitkan dari perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan terganggunya tujuan syariah, yang dimana untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan keadilan yang berdistribusi, yang dimana kita tahu sendiri bahwasanya teori ekonomi Islam itu menekankan distribusi ke kesejahteraan yang berbasis keadilan. Jika terjadinya pelemahan rupiah yang menyebabkan kelompok itu semakin miskin dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara kelompok tertentu masih mampu dan memperoleh keuntungan besar, maka di sini dapat terjadi ketimpangan dan kesejahteraan dalam memenuhi distribusinya. Karena Islam itu mendorong seperti instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme perlindungan sosial agar kelompok yang rentan itu mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kalau kita analisis dari sisi stabilitas mengenai hubungan melemahnya rupiah dengan stabilitas ekonomi Islam, yang dimana teori dari ekonomi Islam stabilitas itu sangat penting karena syarat terciptanya kemaslahatan, dimana Islam sendiri juga sudah membuat teori melarang praktik yang menimbulkan ketidakstabilan ekonomi seperti riba, gharar, dan spekulasi yang berlebihan dari aktivitas ekonomi yang hanya menguntungkan dari kelompok tertentu. Misalnya, ekonomi Islam lebih mendorong sektor real, investasi produktif, dan sistem bagi hasil agar pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan. Jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, pelemahan rupiah menunjukkan pentingnya perkuatan sektor produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor. Jadi, kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat hanya diukur dari angka saja, tetapi harus dengan konsep Islam. Hadirnya ekonomi Islam untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dapat kita simpulkan dari fenomena melemahnya rupiah bahwasannya pelemahan rupiah memukul daya beli melalui naiknya harga barang dan jasa yang menyebabkan inflasi terhadap barang impor, terjadi ketimpangan dan kemiskinan serta maka solusi yang dapat kita lakukan
untuk tidak ketergantungan dari barang impor untuk menuju kemandirian produksi yang didasarkan dengan prinsip syariah.